Halo, ketemu lagi di Mike Canvas bersama saya, Mike. Saya udah berkomitmen untuk membuat satu segmen baru, yaitu MK Buka Kelas. Segmen ini diperuntukkan untuk kamu yang belajar menggambar. Jadi bukan buat yang sudah expert, yang sudah ahli, tapi justru saya berusaha menjelaskan sesederhana mungkin bagaimana kamu bisa memulai belajar menggambar. Jadi ikutin aja serinya, jangan lupa subscribe dan juga like, give a comment. Di video kali ini saya mau bahas tentang gambar wajah, which is adalah materi yang paling banyak dicari orang. Jadi sebetulnya menggambar wajah itu mudah sekali, yaitu hanya dengan 8 garis. Begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Just kidding. Kita tuh selalu menemukan wajah di dalam segala hal yang kita lihat dalam keseharian kita selalu bisa melihat ada wajah gitu. Maksudnya menyerupai wajah, bisa banyak macam-macam. Saya akan taruh gambarnya di sini dan teman-teman bisa lihat itu tuh begitu banyak hal yang kita anggap, oh ini kok kayak wajah orang gitu. Itu kenapa wajah itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk determine a person atau concept of a person. Jadi konsep seseorang atau sebuah pribadi itu selalu dikaitkan dengan wajah. Kita kan nggak inget karakteristik teman-teman kita itu tangannya atau apa gitu, bentuk tubuh yang lain. Yang pertama pasti kita ingat adalah wajah. Itu kenapa saya mulai pelajaran ini dengan menggambar wajah, karena itu yang selalu ingin dipelajari orang. Langsung aja ya. Yang pertama adalah kita mesti sadar bahwa wajah orang itu berbeda-beda. Nggak semuanya tirus gitu ya, nggak semuanya bulat, nggak semuanya kotak. Muka orang itu bisa berbeda-beda semua gitu, si bentuknya. Yang harus kita ingat adalah bentuk bisa berbeda-beda, ukuran bisa berbeda-beda, tetapi yang namanya proporsi hampir semuanya itu sama. Jadi dimaksud dengan proporsi di sini adalah peletakan mata, jarak dari mata ke hidung, jarak dari hidung ke mulut, jarak dari mata ke kuping. Jadi itu tuh ada ada standarnya. Jadi yang nggak mungkin kuping tiba-tiba ada di sini gitu. Kalau memang kuping ada di sini ya itu kan kasusnya khusus ya. Jadi kayak misalnya ukuran bibir itu bisa berubah-ubah. Ada ras tertentu yang bibirnya lebih besar, ada yang bibirnya kecil gitu. Bukan itu yang akan dibahas, tapi lebih ke proporsi. Kira-kira teman-teman mengerti apa yang saya maksud dengan proporsi di sini. Nah, karena di sini kita akan belajar basic. Buat saya, basic yang paling dasar yang selalu saya pegang itu adalah wajah itu sebetulnya paling mudah adalah bentuknya seperti telur dibalik atau reversed egg. Jadi kalau teman-teman bingung gimana sih bentuk wajah dari depan ya maksudnya, itu tuh seperti telur yang dibalik gitu. Setelah kita udah bikin telur dibalik, nanti baru kita kasih garis tengah, garis bantu ya untuk menentukan letak mata, hidung, mulut dan lain sebagainya ya. Nah, ada miskonsepsi peletakan mata. Peletakan mata itu orang-orang berpikir bahwa dia 30% dari atas kepala. Nih, yang dihitung kepala itu biasanya sama kita itu hanya bagian sini. Jadi kita biasanya karena rambut kita itu gelap, kayak semacam optical illusion. Kita nggak anggap itu rambut, padahal kita harus anggap rambut ini harus dianggap. Karena ujung kepala kan sini nih. Kalau teman-teman tarik garis itu maka di sini, ini kan dagu, ini ubun-ubun. Maka mata itu adanya relatively di tengah. Nih, ada di tengah. Bukannya di 30% dari atas gitu ya. Enggak, tapi relatively ada di tengah. Dari jarak dari ubun-ubun sampai dagu. Bedanya akan jadi jauh ketika kita menaruh mata sedikit ke atas. Maka kita akan kehilangan forehead atau kening. Area untuk kening di mana kita bisa taruh rambut, pangkal rambut di sini gitu. Wajahnya nanti akan kelihatan agak aneh jadinya. Di sini kenapa proporsi jadi penting banget. Kembali ke layar.
Oke, cara paling mudah untuk melakukan studi akan wajah itu sebetulnya bisa dengan kita menggunakan foto orang, tapi yang memang dari depan, bukan ada distorsi seperti mungkin agak dari atas atau mungkin agak dari bawah, itu kan terjadi distorsi ya. Nah ini tapi yang betul-betul straight dari depan gitu. Nah seperti foto yang ini saya dapat di internet aja. Nah ini di sini kita akan belajar proporsi seperti yang tadi udah saya omongin ya. Yang pertama kita ketika membuat kepala, ingat seperti yang tadi saya bilang adalah reverse egg gitu ya. Nah di sini adalah garis tengah ya. Garis tengah wajah di sini. Dan teman-teman bisa lihat letak mata kalau kita tarik garis itu betul-betul memang ada di antara tengah-tengah sini. Ya. Tengah-tengah antara ubun-ubun dengan, nah ini kan jaraknya memang mata itu ada di tengah seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, lalu setelah kita ketemu mata di sini, lalu kita kan tentukan alis. Alis itu ada sedikit di atas mata. Sini ya. Nah, di sini mata. Nah, lalu dari alis itu kita akan, ini anggap, coba ya saya tarik garis. Saya gunakan warna yang lain biar teman-teman jelas. Nah, ini anggap garis bantu untuk alis. Lalu ini dagu ya. Nah, ketika di sini kita udah ketemu begini, lalu kita cari tengah-tengahnya nih. Nah, tengah-tengahnya dari garis ini adalah ini. Nah, kita tarik garis. Di sini kita ketemu posisi hidung yang tadi saya sebut nostril itu ya. Di sini kan. Jadi nostrilnya itu terletak di sini. Nah, itu kita udah dari sini kita udah mendapatkan proporsi yang cukup baik untuk wajah ya. Nah, jadi kira-kira di situ. Lalu mulut, kalau ini kan ngebuka ya. Tapi kalau dia tidak membuka, nggak ada tarikan di wajahnya di sini, maka mulut letaknya adalah sekitar sini. Nah, coba kita ganti si wajahnya, jangan pakai foto yang ini, tapi saya akan coba ganti dengan wajah lain. Nah, oke. Di sini udah ada foto yang baru perempuan. Nah, banyak orang yang menggunakan cara seperti ini juga. Jadi, pertama adalah bikin lingkaran. Gitu, bikin lingkaran. Bikin lingkaran, lalu nanti dikasih seperti ini. Nah, gini ya. Ini mungkin teman-teman banyak sekali menemukan tutorial membuat wajah itu. Pertama bikin lingkaran dulu, gitu ya. Nah nanti setelahnya dikasih seperti ini. Tapi sebetulnya tujuannya sama. Ini bikin reverse egg juga gitu. Tapi ini cukup membantu, apalagi buat teman-teman yang belum terbiasa untuk membuat bentuk langsung reverse egg, bisa pakai begini juga, gitu ya. Nah, di sini peletakan hidung biasanya kalau itu bakal langsung dapet, yaitu adalah di sini ya. Nah, tapi sebetulnya mirip dengan yang pertama tadi. Di sini kita ambil tarik garis gitu ya. Saya pakai garis beneran deh biar lebih meyakinkan. Nah, tarik garis seperti ini. Nah, di sini maka kita akan cari tengahnya dari garis ini sekitar segini ya. Nah, lalu tarik. Ya. Nah, seperti yang saya bilang, mata kita itu relatively ada di tengah. Tapi bisa di bawah, bisa di atas, atau bisa tepat di tengah gitu. Nah, kalau ini kasusnya si cewek ini adalah dia matanya agak di bawah. Tapi relatively ada di sekitar tengah. Jadi di garis ini. Nah, daerah sini. Ya ada yang ke atas sedikit, ada yang ke bawah sedikit, tapi ya nggak jadi soal. Nah, tapi dari sini kita mendapatkan yang sama ketika kita misalnya udah taruh mata di sini, ya.
Lalu kita temukan alis di sini posisinya. Nah, di posisi alis ini, nih teman-teman, saya pakai garis warna hijau aja. Nah, lalu kita tarik garis dagu juga di sini. Lalu kita cari tengah-tengahnya dari ini. Dari sini kita cari tengah-tengahnya, maka sekitar sini ya. Lalu kita tarik garis. Nah, di sini adalah posisi hidung. Posisi nostril. Jadi sebetulnya sama aja, mau perempuan, mau lelaki, kita tarik dari alis sampai dagu, udah ketemu nostril. Tapi kalau teman-teman mau pakai cara yang lingkaran ini, lalu di ujung, di end of the circle gitu ya, di bagian bawah dari lingkaran itu sebagai hidung, itu bisa juga. So, banyak banget caranya sih. Nah, dari situ kita lihat di sini jarak bibir, maksudnya mulut, itu memang ada sekitar nggak di tengah-tengah antara hidung dan dagu, tetapi memang dia agak ke atas. Jadi mungkin jaraknya itu mungkin sekitar segini, perbandingannya bisa mungkin 30% ini 70% ya gitu. Karena memang untuk dagu kita perlu kasih jarak ya, dagu manusia. Nah, tapi teman-teman jangan lupa di sini ada bibir bagian atas, ada bibir bagian bawah juga. Nah, gitu ya. Lalu di mana letak telinga? Telinga itu letaknya di antara alis dengan nostril. Jadi di area ini nih. Di area ini. Ya, di area ini letak telinga. Di antara alis dan nostril. Makanya kalau teman-teman pegang alis teman-teman, bisa tarik garis lurus ke belakang, maka teman-teman akan menemukan kuping atau telinga bagian paling atas sini. Ya, kalau teman-teman tarik nih dari alis. Nah, ketemu kuping. Lalu teman-teman tarik dari nostril sini, teman-teman tarik garis lurus ke samping. Tep, maka akan ketemu bagian bawah dari telinga. Gitu. Peletakan telinga selalu sejajar dengan alis dan nostril. Ada yang telinganya, kalau ini memang saya kasusnya beda sendiri karena telinga saya besar, tapi ada yang telinganya bagian ininya kecil, dia akan lebih naik. Jadi nggak selalu sejajar dengan nostril, tapi bisa sejajar dengan bagian atas hidung sini. Kembali ke layar. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, maka peletakan kuping ada di antara alis dan hidung. Nah, jadi sekitar sini. Nah, kalau teman-teman lihat di foto ini, maka si perempuan ini memang nggak sampai sejajar dengan nostril kupingnya. Ya, seperti yang tadi saya bilang, nggak selalu gitu, bisa agak naik sedikit. Nah, setelah mengerti ini, maka teman-teman bisa mencoba tanpa ada reference foto. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri langsung, betul-betul from scratch, dengan menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, teman-teman bisa mulai dengan bisa langsung bikin reverse egg, boleh kalau teman-teman udah bisa, atau bisa memulai dengan membuat lingkaran dulu ya. Buat lingkaran, lalu dikasih dari lingkaran itu, ambil pinggirnya, lalu dipertemukan garisnya. Kalau teman-teman mau pakai cara misalnya garisnya begini, lalu begini, lalu nanti dihaluskan, itu juga bisa. Jadi bikin lingkaran gini. Nah, nanti ini dihaluskan gitu. Itu bisa gitu ya. Tapi memang harus dilatih. Bahkan untuk membuat lingkaran wajah seperti ini, bentuk dasar wajah seperti ini juga harus dilatih, harus sering-sering. Nah, di sini kita tentukan garis tengah wajahnya, ya. Lalu teman-teman di sini bisa ambil tengahnya, ya sekitar sini mungkin tengah, ya sekitar sini, ya. Di sini adalah letak mata.
ya, letak mata. Berarti alis ada di atasnya, sedikit di atasnya. Nah, dari posisi alis sampai dagu, kita ambil tengah. Nah, di situ ada letak hidung. Ya. Lalu kita ambil kira-kira 30% dari hidung ke dagu. Nah, di situ ada letak mulut. Gitu. Nah, perhatikan supaya mulutnya nggak terlalu lebar. Teman-teman bisa tarik garis dari sini. Ya. Nah, kira-kira gitu. Supaya mulutnya, tarik garisnya itu kira-kira dari mata itu jangan, misalnya ini mata ya. Ini jangan dari tengah mata, tapi dari pinggir ya. Nah, agak sedikit ke pinggir gini. Nah, ini kita dapatkan bentuk wajah gitu ya. Oke. Nah, at least teman-teman sudah bisa menggambar wajah dari depan. Di video ini kali ini kita belum bahas detail untuk sampai mata, hidung, mulut gitu ya, dan telinga. Kita belum bahas gambar yang detail sampai ke sana karena nanti videonya jadi akan terlalu panjang. Jadi saya mau pembahasannya sesederhana mungkin, semudah mungkin untuk dimengerti oleh semua teman-teman yang lagi belajar. At least teman-teman tahu bagaimana cara menentukan posisi mata, posisi hidung dari depan. Nah, sebentar saya akan bahas, sebelum mengakhiri video ini, saya akan bahas bagaimana dari posisi samping. Kembali ke layar. Setelah teman-teman sudah bisa menggambar dari depan, maka coba saya kasih garis dulu ya. Oke, yang kedua adalah teman-teman berlatih dari posisi samping ini ya, teman-teman ya. Nah, pakai lingkaran sebagai bentuk awal ya, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, itu form before detail. Kalau saya biasanya untuk menentukan dagu, saya tarik garis aja dulu, saya nggak langsung bikin mulut dan lain-lain, misalnya begini. Nah, ini untuk menentukan nanti jauhnya di mana gitu ya. Dan juga untuk menentukan posisi leher. Nah, posisi leher berarti sekitar sini ya, gitu. Nah, setelah dari sini baru kita kasih detail. Nah, seperti alis nih, ini ada garisnya ya, alis di sini. Maka alis kita itu adalah bagian di mana letaknya itu bagian di mana kalau di kerangka manusia itu tengkorak itu, maka dia ada jendolan begitu. Jendolan ini tengkorak dari samping ya. Nah, ada jendolan ini. Nah, ini posisi alis gitu ya. Ini kan tengkorak ya. Nah, jadi selalu bagian alis itu kita ada jendolan seperti ini. Ada dekok ya istilahnya. Ada dekok gitu ya. Nah, jadi kalau dari samping bentuknya seperti ini, dan lalu di sini hidung ya. Di sini hidung. Nah, di sini hidung, terus di sini ada mulut ya. Tarik garis dulu. H. Nah, di sini lalu di sini dagu. Nah, di mana letak telinga? Telinga itu bisa ada di tengah-tengah sini atau bisa agak ke belakang sedikit. Gitu ya. Nah, jadi dari sini langsung kita sambungin aja ke telinga. Telinga itu kan tadi posisinya. Nah, ini saya salah nih.
Telinganya harusnya sejajar dengan alis ya. Alis, ini salah. Mohon maaf. Nah, ini udah agak bener. Ini sejajar dengan alis. Iya, gitu ya. Nah, jadi nanti di sini letak telinga. Ya. Gitu ya. Nah, nanti ini letak alis di sini, ya. Nah, ini letak mata di sini. Kalau dari pinggir, maka matanya gitu, ya. Ini kita belum bikin rambut dan lain-lain belum. Tapi at least bentuk kepala dulu. Ya, teman-teman. Gitu. Satu lagi adalah 3/4. Nah, kalau 3/4 itu agak tricky karena dia berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu adalah kita menggambar seperti 2 dimensi. Ya kan? Tapi kalau yang 3/4 itu kita menggambar 3 dimensi. Oke. Kita bikin lingkaran dulu seperti biasa. Nah, lalu tentukan garis tengah wajahnya. Kalau saya lakukannya begitu ya. Misalnya garis tengah wajahnya sini. Anggap ini si bolanya itu ada semacam kayak wireframe begitu ya, teman-teman ya. Gitu ya, ada wireframe-nya nih. Nah, gitu kan? Nah, yang kita butuhin adalah garis tengah wajah ini. Nah, kalau garis tengah wajah ini udah ada, maka ini kan nggak ngikutin gini ya. Nah, lalu kita tarik nih garis ke sini. Lalu kita tarik garis ke sini. Nah, ini kira-kira kita dapetin bentuk dasarnya. Nah, saya coba pakai ini yang lain. Pakai layer lain. Supaya teman-teman nggak bingung. Nah, di sini sebenarnya prinsipnya sama seperti yang tadi. Ketika kita mau menentukan di mana letak mata, di mana letak hidung, sama. Nah, kita tarik garis dari sini, lalu kita cari tengahnya, ya kira-kira sini. Nah, ini adalah letak mata, gitu ya. Letak mata, lalu nanti kita misalnya kita udah temukan mata posisinya sini, lalu kita posisi alis di sini. Nah, antara ini dengan lalu kita akan ketemu dari posisi alis sampai dagu, cari tengah, lalu kita akan ketemu yang namanya posisi hidung. Nah, nanti kita cari ini juga 30%-nya, maka ketemu posisi mulut di sini. Nah, alis di sini, kuping. Nah, oke. Kira-kira begitu, teman-teman, ya. Nah, ini agak kurang bulat. Nah, penempatan posisinya ya mirip-mirip aja, cuman di sini kita harus mulai berpikir secara 3 dimensi untuk wajah. Oke, kali ini kelasnya segitu dulu. Setidaknya teman-teman tahu bagaimana menempatkan di mana mata, alis, gitu ya, hidung, mulut, telinga. Sampai situ aja dulu. Nanti untuk detail dan lain sebagainya kita akan bahas di video-video berikutnya. Video kali ini segitu dulu. Nantikan episode berikutnya dari seri menggambar ala My Canvas. Thank you for watching. Kalau teman-teman suka bisa klik like supaya saya tetap semangat, dan juga buat yang belum subscribe bisa subscribe di channel ini. Saya akan selalu update video-video tutorial ini, dan juga saya akan bahas tentang softwares. Saya akan bahas tentang drawing application, drawing gadgetry, dan banyak lagi yang sebetulnya udah ada di otak saya untuk saya bikin jadi konten di channel ini. So, thank you for watching. See you in the next video, dan tetap semangat.